Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hebrita dengan NIM 2210504004 dari program studi manajemen dakwah kelas A Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya membuat video tugas UAS dengan mata kuliah manajemen Masjid dan Islamic Center dengan dosen pengampu Bapak Imran Supriyadi. Di sini saya membuat video UAS yang berjudul "Seandainya saya menjadi ketua atau pimpinan masjid". Pasti tentu saja ada visi dan misi sebagai ketua atau pimpinan masjid tersebut. Di sini saya akan mengemukakan visi dan misi saya seandainya menjadi ketua atau pimpinan masjid, yaitu visi saya adalah menjadikan pusat ibadah menjadi pusat pembinaan umat, kegiatan keagamaan yang menginspirasi dan menciptakan masyarakat yang religius, berakhlak mulia dan harmonis, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Selain itu, visi saya juga yaitu menekankan pada peran masjid sebagai tempat yang ramah, inklusif dan bermanfaat bagi semua kalangan, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi pusat pendidikan, pusat sosial dan juga kegiatan komunitas yang bersifat positif. Selain itu, ada juga misi yang harus dijalankan sebagai ketua atau pimpinan masjid, yaitu pertama memperkuat pelayanan ibadah seperti menyediakan fasilitas dan suasana yang nyaman, serta pelayanan ibadah yang teratur dan berkualitas. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan agama seperti mengadakan kelas-kelas pendidikan agama, yaitu seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, halaqah, dan kursus bahasa Arab. Ketiga, menjelaskan program sosial, yaitu seperti membentuk kegiatan sosial yang membantu masyarakat, seperti pembagian sembako, program bantuan duafa. Dan keempat, yaitu memfasilitasi persatuan dan kebersamaan, menjalin hubungan yang erat antar warga melalui komunitas seperti buka bersama saat bulan Ramadan, gotong royong, dan festival keagamaan. Selain visi dan misi yang saya sebutkan tadi, tentu saja ketua atau pimpinan masjid pasti memiliki mimpi-mimpi atau keinginan-keinginan yang harus dicapai atau diwujudkan untuk kedepannya, yaitu pertama, masjid sebagai pusat edukasi keagamaan yang komprehensif, memproduksi program-program pendidikan agama yang lengkap semua kalangan seperti kelas tafsir Al-Quran, fikih, hadis, dan pelatihan da'i atau da'iyah. Kedua, peningkatan kualitas ibadah dan layanan, memberikan pelatihan kepada para imam, muazzin, dan pengurus masjid untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah. Ketiga, melakukan program lingkungan hijau, yaitu mewujudkan masjid yang ramah lingkungan dengan inisiatif seperti bergotong royong penghijauan di area masjid, melakukan program daur ulang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan keempat, digitalisasi, yaitu seperti mengintegrasikan teknologi seperti aplikasi mobile untuk mengumumkan kegiatan masjid, jadwal sholat, penggalangan dana online, serta live streaming saat ceramah. Kelima, pengembangan fasilitas modern, membangun fasilitas modern yang mendukung kenyamanan dan kegiatan jamaah seperti perpustakaan Islam, ruang serbaguna, dan tempat bermain anak. Dan keenam, membina generasi muda, yaitu menjadikan masjid sebagai tempat yang menarik untuk kegiatan positif seperti klub, diskusi agama, olahraga, seni Islam, dan kegiatan pengembangan diri. Selain itu, cara memilih pengurus masjid itu sangat penting, yaitu karena memastikan pengelolaan masjid berjalan dengan lancar. Pengurus masjid itu sangat penting karena yang pertama, kita bisa menentukan kriteria pengurus seperti kompetensi agama, yaitu benar-benar memilih orang yang paham dengan agama yang baik dan dapat diandalkan dalam semua kegiatan yang ada ke depannya. Yang kedua, integritas dan akhlak. Pastikan calon pengurus adalah orang yang memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan mempunyai akhlak yang baik. Ketiga, komitmen tinggi.
Pengurus harus bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengurus semua kegiatan masjid. Dan keempat, kita harus memilih calon pengurus masjid itu melalui dengan wawancara dan diskusi. Melakukan wawancara dengan calon pengurus supaya kita bisa mengetahui visi misi mereka ke depannya. Selain itu, bagaimana sih cara mengelola SDM masjid itu dengan baik? Yaitu, pertama, kita harus melakukan pelatihan dan pengembangan. Untuk melakukan pelatihan rutin terkait pengelolaan masjid, pengembangan kemampuan seperti public speaking dan lainnya. Kedua, pembagian tugas yang jelas. Membagi tugas dan tanggung jawab agar pengurus berpartisipasi. Misal, ada yang bertanggung kegiatan dalam harian, mengurus administrasi, dan lainnya. Selanjutnya ada kebijakan komunikasi efektif, seperti mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan masjid, tantangan, dan rencana kegiatan masjid ke depannya. Selain itu ada juga evaluasi berkala. Melakukan evaluasi kerja secara berkala untuk mengetahui seberapa aktif program yang dijalankan dan mencari solusi bersama dalam mengatasi semua permasalahan. Selanjutnya yaitu melakukan program-program yang ada di masjid yang berkaitan dengan perkembangan era digital, yaitu pertama program kajian dan ceramah, yaitu menyediakan platform streaming seperti YouTube, Facebook, Instagram secara live untuk melihat dan menyiarkan ceramah tersebut. Kedua, melakukan podcast Islami, menerbitkan podcast yang membahas berbagai topik keislaman untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Kedua, podcast Islami, yaitu menerbitkan podcast yang membahas berbagai topik keislaman untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Ketiga, website masjid interaktif, seperti membuat konten edukasi Islam yang memperbarui website dan artikel, video dan infografis keislaman yang dapat diakses. Keempat, kelas dan pelatihan online, yaitu menyelenggarakan kursus agama seperti belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, atau kajian hadis secara online melalui platform seperti Zoom atau Google Meet. Kelima, kelas literasi digital. Program ini mengajarkan jamaah yaitu cara memanfaatkan teknologi dan internet dengan bijak, termasuk dengan etika penggunaan media sosial. Keenam, pelatihan keterampilan dengan etika, yaitu penggunaan media sosial, seperti program pelatihan teknologi, coding dasar, atau bisnis online yang dapat membantu meningkatkan keterampilan dan ekonomi umat. 7. Forum diskusi digital, yaitu membuat grup diskusi melalui WhatsApp, Telegram, atau forum di platform tertentu untuk membahas topik agama dan saling sharing tentang agama.